Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang combo box, subform, dan pemanfaatan textbox atau pemberian rumus di textbox. Sebelum kita membuat atau mempraktekannya, mungkin saya tunjukkan terlebih dahulu hasil akhir yang akan kita buat. Di sini saya sudah membuat sebuah database yang studi kasusnya mungkin tentang koperasi ya, bisa dikatakan koperasi. Karena di sini ada peminjaman, jumlah peminjaman dan track record pembayaran secara kredit. Anda bisa lihat di sini ID pelanggan 1 muncul seluruh pembayaran dari ID pelanggan 1. Ketika berada di posisi 2, ID pelanggan 2 yang dicari, dan tentunya pembayaran pada ID pelanggan 2 yang muncul. Begitu pula seterusnya. Bagaimana cara membuatnya? Oke, kita praktekkan. Sebelumnya Anda harus memiliki 2 buah tabel terlebih dahulu. Di sini ada tabel pinjam. Fungsinya tabel pinjam ini merekam anggota-anggota atau pelanggan koperasi ya, dan merekam jumlah pinjamannya. Yang kedua adalah T-bayar. T-bayar ini adalah detail nantinya, detail pembayaran kredit secara kredit dari peminjaman tadi. Anda buat terlebih dahulu dengan data tipe yang sama. Oke, Anda simpan dengan nama sesuai di video ini, T pinjam dan T bayar. Boleh Anda entrikan tabel pinjam sedikit saja, 3, biar nanti paham. Selanjutnya T bayar biarkan kosong, saya hapus, biarkan dalam keadaan kosong. Setelah Anda membuat 2 buah tabel tersebut, maka langkah selanjutnya adalah buat 2 buah form. Yang pertama, form yang bersumber dari T pinjam dan form yang bersumber dari T bayar maksud saya. Format dari form pinjam saya hapus dulu sebelum memasukkan subform. Posisi pembuatan form ini seperti ini. Oke, jadi form pinjam sumbernya adalah dari T pinjam. Silakan dibuat sesuai dengan video ini, karena saya tidak perlu menjelaskan bagaimana caranya, sudah dijelaskan di video sebelumnya. Format form pinjam adalah single, jadi jadikan form pinjam single. Anda simpan dengan nama F pinjam. Selanjutnya F bayar Anda buat dengan tipe continuous. Di sini F bayar yang bersumber dari T bayar, default view-nya adalah continuous. Ini tidak perlu dulu, nanti bisa terakhir. Buat tombol hapus untuk menghapus record nanti per item. Simpan dengan F bayar. Oke, maka F pinjam Anda sudah punya dengan tipe single, dan F bayar Anda sudah buat dengan tipe continuous. Selanjutnya F bayar
ini akan dijadikan subform dari F pinjam. Jadi yang didesain atau diedit adalah F pinjam. Kita desain. Oke, pastikan semua form ditutup terlebih dahulu. Desain, maka kita akan menambahkan F bayar di sebelah sini. Ketika lahan kurang atau fieldnya kurang luas, maka Anda bisa perluas seperti ini. Kita akan meletakkan subform di sebelah sini, seperti di awal video tadi. Bagaimana cara memasukkan subform tersebut? Subform ada di menu desain dan Anda cari di toolbarnya subform atau subreport. Nah, di sini bisa Anda baca. Berarti bukan hanya form yang bisa dijadikan sub, tapi report juga. Tapi di sini karena form, berarti di sini adalah subform. Anda aktifkan, Anda gambar di sebelah sini. Nah, langkah selanjutnya kita diminta untuk memilih form apakah yang akan dijadikan subform. Maka kita pilih F bayar. Anda klik next. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan apa yang menjadi key atau apa yang menjadi relasi antar dua buah form tersebut. Nah, Anda klik define my row. Yang menjadi relasi antar form adalah ID pelanggan. ID pelanggan pada form pinjam sama persis dengan ID pelanggan di subform bayar. Fungsi dari penggunaan relasi ini adalah ketika di form pinjam memunculkan record atas nama atau atas ID pelanggan 1, maka secara otomatis nanti F bayar akan memunculkan record atas ID pelanggan 1. Begitupun seterusnya. Jadi kalau Anda tidak memasang atau tidak merelasikan ini, maka record yang akan muncul tidak sama. Nah, setelah Anda pastikan ID pelanggan dengan ID pelanggan subform, maka Anda klik next. Finish saja. Nah, subform sudah kita masukkan di F pinjam. Di sini Anda lihat ada label, Anda boleh hapus. Ingat, jangan sampai kena ke subformnya, labelnya saja, karena tidak perlu, delete saja. Oke, maka subform sudah jadi. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi subform sudah masuk ke dalam induk form atau F pinjam. Anda lihat di sini, ketika posisi ID pelanggan 1, maka ID pelanggan secara otomatis terentry. Jadi kita tidak perlu mengentrikan ID pelanggan lagi di subformnya. Ini disebabkan tadi sudah kita merelasikan antar dua buah form, yaitu ID pelanggan. Kita coba untuk mengentry, katakanlah ID pelanggan 1 melakukan pembayaran, maka cukup ke tanggal saja. Jumlah pembayaran 7.000 umpama. Maka kita bisa melakukan entry kedua. Secara otomatis ID pelanggan diisikan sesuai dengan induk form. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan combo box di sini. Karena data bisa jadi banyak. Untuk mencari data tertentu mungkin agak kesulitan ketika Anda tidak memberikan fitur pencarian di sini. Kita desain ulang. Pada menu desain Anda cari combo box. Nah, combo box Anda pilih, Anda gambar di header. Ada 3 pilihan. Yang pertama adalah jika
yang Anda ingin tampilkan dari tabel lainnya selain tabel yang menjadi sumber F pinjam. Yang kedua, jika data di combo itu ingin Anda entrikan secara manual, berarti nanti Anda mengentri semua data. Ini mirip ketika kita melakukan combo laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang ketiga, ini adalah menampilkan data pencarian sesuai dengan tabel yang dijadikan sumber pada form ini. Berarti kan kita tahu form pinjam sumbernya dari T pinjam. Artinya nanti yang akan muncul di combo adalah record yang ada di T pinjam. Anda pilih yang bawah, next. Di menu selanjutnya adalah Anda memasukkan kolom yang ingin ditampilkan di combo tersebut. Jika Anda pilih satu, maka ketika combo itu diklik, yang muncul adalah ID pelanggan saja. Tapi kalau Anda ingin menampilkan nama dari pelanggan tersebut, Anda boleh masukkan juga. Nah, jadi nanti kombonya ada dua, ID pelanggan muncul, namanya muncul juga. Klik next. Di sini sebenarnya pencariannya adalah bukan nama, tapi ID yang masih disembunyikan. Anda klik saja hide-nya, maka ID pelanggan itu sudah muncul. Next, finish. Combo sudah jadi, dan label Anda boleh rubah menjadi cari. Kita coba hasilnya. Simpan jangan lupa karena kita mendesain. Jadi ketika kita klik combo, maka yang dimunculkan di pencarian ini sesuai dengan record yang ada di T pinjam. Jika Anda punya 3. Ketika ada tambahan data, berarti akan muncul juga tambahan data yang sudah dientrikan. Kita coba akan berhasil. 2, oke. 3, oke, berhasil ya. Nah, kita coba tambahkan pembayaran pada ID 3. Berarti seperti yang saya katakan, ID pelanggannya pada pembayaran tidak usah dientrikan karena sudah secara otomatis. Pasang tanggal, nominalnya dientrikan. Seperti itu. Nah, begitu seterusnya. Yang terakhir adalah menambahkan total pada pembayaran yang sudah masuk. Jadi kita bisa mentotal jumlah pembayaran yang sudah masuk. Saya tambah di sini biar mudah ada penambahannya. 4.000. Berarti yang sudah masuk atas ID pelanggan 1 ada total nanti di bawah sini sebanyak 11.000. Caranya kita desain ulang. Peletakannya adalah di footer pada subform, bukan di footer induk form, tapi di footer subform. Anda pilih text box di sini, text box. Anda gambar di footer subform. Kalau materi sebelumnya pemanggilan text box dari kolom, di sini tidak lagi memunculkan data pada kolom di tabel, tapi kita akan memanfaatkan rumus seperti di Excel. Ketikkan saja sama dengan, harus disamakan karena yang dikalkulasi adalah kolom atas nama jumlah underscore bayar. Harus sama persis, huruf besar huruf kecil, sama dengan sum buka kurung jumlah
BY bayar. Oke, tutup kurung, enter, selesai. Anda simpan, yes, maka menu sum sudah jadi. Teks 16 Anda boleh ganti menjadi total labelnya. Nah, Anda boleh desain sebagus mungkin, berubah warna boleh. Oke, total. Selanjutnya kita juga bisa memanggil atau menampilkan jumlah pinjaman yang ada di InduForm. Caranya hampir sama dengan pembuatan sum. Anda klik text box, Anda gambar lagi di sini. Jadi kita akan menampilkan record pinjaman di sini. Caranya agar tidak salah memanggil kolom yang ada di Fpinjam, kita bisa memanfaatkan pada control source titik 2 di sini, expression buildernya. Perhatikan pinjaman, kolom pinjaman ini berada pada Fpinjam, bukan di Fbayar. Maka control source-nya atau expression buildernya Anda cari forms, loaded forms. Di sini ada 2 form yang dibuka, berarti ada Fpinjam, ada Fbayar. Kita bisa melihat komponen-komponen yang ada di setiap form. Ketika saya klik Fpinjam, berarti ada banyak komponen di sini. Ada label atas nama ID pelanggan, mungkin ini combo 20, ini berarti yang tadi dijadikan untuk mencari. ID pelanggan berarti text box ini. Label 1, jadi banyak nama. Jadi yang Anda panggil adalah pinjaman. Anda cari di Fpinjam, pinjaman. Nah, Anda klik 2 kali, oke, enter. Nah, di sini Anda bisa lihat ketika kita baca, berarti kita memanggil kolom pinjaman yang ada di form pinjam. Kita coba lihat hasilnya, simpan. Maka pinjaman yang ada di subform itu sama persis dengan pinjaman yang ada di Fpinjam, karena cuman pemanggilan recordnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sisa pinjaman. Dari mana Anda bisa mengetahui sisa pinjaman? Ini bisa dirubah terlebih dahulu. Ini jumlah pinjam, jumlah pinjam sudah kita buat. Seterusnya kita akan mencari sisa pinjam. Sisa pinjam didapat dari text box ini dan text box ini. Berarti text box ini akan dikurangi text box yang di atasnya. Sebelum Anda menggunakan rumus, kenali dulu nama text box kedua, kenali dulu nama kedua buat text box itu. Bagaimana caranya? Klik kanan pada text box tersebut, properties. Nah, di sini ada name. Di jumlah pinjam berarti nama textbooknya adalah teks 18. Mungkin nanti ketika Anda buat akan berbeda, dihafalkan. Dan yang menjadi total namanya adalah teks 16. Berarti ketika kita membuat rumus, kita cukup panggil nama teks boxnya. Berarti teks 18 dikurangi teks 16. Nah,
Oke, kita buat satu buah lagi text box. Kurang besar ya. Satu buah text box lagi untuk membuat sisa pinjaman. Nah, di sini kan cukup sederhana, berarti sama dengan berapa? Teks 18, ketik saja karena gampang, dikurangi teks 16. Semoga enggak lupa saya ini, semoga betul. Teks 18 dikurangi teks 16. Oke, betul sudah. Labelnya Anda boleh rubah. Sisa pinjam. Oke, dirapikan nanti ya. Tutup dan simpan. Kita lihat. Maka Anda lihat di sini. Jumlah pembayaran dari ID 1 adalah 11.000. Dari jumlah pinjam 100, berarti sisa pinjam 100 dikurangi 11.000. Sisanya ada 89.000. Di sini Anda lihat bukan rupiah formatnya. Berarti kita bisa merubah formatnya menjadi rupiah. Cukup saya contohkan salah satu, mungkin di zoom, Anda klik kanan, properties, di sini ada format. Anda ketikkan rp titik pagar titik pagar. Oke, maka jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama kepada textbox yang lain agar menjadi format rupiah. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.